Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Zulaikah dari kelas PKMIG semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sastra atau karya sastra di Indonesia. Kan banyak sekali karya sastra di Indonesia itu dan banyak macam-macamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya sastra prosa. Nah, sebelum kita membahas ke inti materi kita yaitu prosa, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kesusastraan Indonesia. Apa sih kesusastraan Indonesia itu? Kesusastraan diambil dari kata susastra, tambahan su pada sastra yang artinya indah, bermakna atau karya indah, mengandung konsep nilai sehingga karya tergolong sastra dapat dianggap memiliki nilai. Jadi, karya sastra atau sastra Indonesia dapat diartikan sebuah hasil cipta karya manusia dengan bahasa sebagai alat bantu atau instrumennya yang dirangkai dengan indah dan baik sehingga dapat meningkatkan budi pekerti manusia melalui makna dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Oke. Dan ada juga jenis-jenis sastra Indonesia. Jenis-jenisnya seperti puisi, prosa, novel, roman, atau cerita pendek. Dan bentuk-bentuk kesusastraan Indonesia atau karya sastra Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu fiksi. Fiksi itu contohnya seperti prosa, puisi, dan drama. Dan non-fiksi itu seperti biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Nah, setelah saya sudah menjelaskan tentang kesusastraan Indonesia, hari ini saya langsung saja mau membahas tentang materi prosa. Apa sih prosa itu? Prosa adalah sebuah karya sastra atau tulisan bebas yang tidak terikat dengan aturan-aturan yang dalam penulisannya seperti rima, diksi, dan irama, dan lain-lain. Walaupun terkadang terdapat kata kiasan di dalamnya, maka dalam hal tersebut hanya dapat difungsikan sebagai instrumen atau memperindah tulisan dalam prosa tersebut. Selain itu, tujuan prosa itu juga ada. Tujuan prosa itu dalam karya sastra, tujuan dasar prosa adalah untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau bercerita dengan memenuhi janji kepada pembaca untuk menyampaikan cerita dengan karakter, latar, konflik, plot, dan hasil akhir atau klimaks. Nah, selanjutnya tujuan sebagai apa untuk membangun hubungan melalui keakraban maupun membantu hubungan pembaca terhadap cerita dan karakternya. Begitu. Itu tujuan prosa. Dan juga selain itu ada juga ciri-ciri prosa. Apa sih ciri-ciri prosa itu? 1. Bentuknya bebas, tidak terikat dengan oleh baris, bait, suku kata, dan irama. Pada umumnya, prosa sebuah rangkaian kalimat yang membentuk paragraf seperti dongeng, hikayat. Dan kedua, memiliki tema. Setiap prosa memiliki tema. Prosa memiliki pokok pembahasan dalam ceritanya. Dan ketiga, mengalami perkembangan. Nah, selain prosa itu mempunyai cerita-cerita yang menarik, prosa juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi prosa zaman dulu juga ada, prosa zaman modern atau sekarang juga ada. Nah, itu yang dimaksud dengan mengalami perkembangan atau perubahan. Dan keempat, terdapat unsur peristiwa. Alur peristiwa tersebut ada yang berbentuk alur maju, alur mundur, atau alur campuran maju mundur jadikan satu. Dan kelima, terdapat tokoh di dalamnya seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya memiliki latar. Nah, latarnya seperti apa? Tempat, waktu, dan suasana sekitar. Yang terakhir memiliki amanah. Di dalam suatu cerita pasti ada sebuah amanah yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
Nah, itu di dalam prosa itu pasti ada amanah. Soalnya kalau kita menciptakan karya seperti novel, cerpen, pasti ada amanahnya. Kalau tidak ada amanah, berarti kita tidak membuat novel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa itu ada dua. Yang pertama prosa lama dan kedua prosa baru. Yang pertama prosa lama. Apa sih prosa lama itu? Prosa lama adalah suatu karya sastra yang belum ada campur tangan oleh budaya barat atau budaya asing dan biasanya disampaikan dengan secara lisan. Contoh-contoh jenis-jenis prosa yang prosa lama. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah sebuah cerita atau tentang cerita seperti kehidupan peri, kehidupan raja, kehidupan dewi, kehidupan pangeran, dan lain-lain. Seperti contohnya hikayat itu hikayat Hang Jebat, hikayat Raja Bijak. Dan yang kedua ada sejarah. Sebuah prosa atau tentang cerita yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang disesuaikan oleh fakta. Jadi cerita itu diambil sesuai fakta benar adanya, jadi nyata. Contohnya sejarah Melayu yang diciptakan oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. Dan ketika ada kisah sebuah cerita tentang perjalanan atau pengalaman dan petualangan oleh zaman dahulu. Contohnya seperti kisah Raja Abu Lahab menuju kota Mekah. Seperti itu. Dan yang keempat ada dongeng. Sebuah cerita tentang cerita khayalan mengenai masyarakat zaman dahulu. Contohnya seperti mitos, fabel, sage, janaka, legenda, seperti itu. Itu contohnya dongeng. Jadi dongeng itu cerita yang tidak nyata di dunia ini. Jadi hanyalah khayalan atau karangan-karangan pokoknya tidak nyata, hanya untuk hiburan gitu. Dan yang kelima ada cerita bingkai. Apa sih cerita bingkai itu? Sebuah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lain yang disampaikan oleh tokoh di dalamnya. Jadi di dalam cerita ada cerita lagi dan cerita itu disampaikan oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Gitu. Dan yang kedua ada prosa baru. Prosa baru adalah sebuah karya sastra yang sudah ada campur tangan budaya barat atau pengaruh budaya asing. Yang pertama ada novel. Novel adalah cerita panjang mengenai hal dari kehidupan tokoh di dalamnya. Contohnya seperti Laskar Pelangi, Ave Maria. Yang kedua ada cerpen, menceritakan kisah tokoh utama, konflik, serta pengalaman yang ditulis secara ringkas dan padat. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Ceritanya itu tidak panjang, hanya saja sesingkat. Jadi hanya cerita pada intinya saja atau pokoknya saja. Gitu. Contohnya Keluarga Gerilya oleh Pramudia Ananta, Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Dan yang ketiga ada roman, tentang kisah kehidupan secara menyeluruh dari mulai lahir sampai meninggal. Contohnya seperti Layar Terkambang oleh Sultan Takdir Ali Syabhana. Selanjutnya yang keempat ada riwayat berupa tulisan dan dalamnya menceritakan tentang kisah kehidupan seseorang yang dapat menginspirasi orang lain. Selanjutnya kritik. Jenis prosa berupa tulisan di mana isinya merupakan tulisan yang memberi alasan dan menilai hasil karya orang lain.
Dan ada resensi, jenis prosa berupa tulisan, berisi ringkasan, ulasan suatu karya, seperti buku, seni, film, musik, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada isai, yang isinya itu opini serta sudut pandang pribadi tentang suatu hal menjadi topik utama dalam tulisan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam prosa. Prosa itu juga ada unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik pada prosa juga umumnya sama dengan drama. Unsur intrinsik ini antaranya adalah seperti tema, tokoh, alur, latar, dan gaya bahasa, sudut pandang, hingga pesan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik prosa, yaitu tema. Unsur intrinsik dalam prosa yang pertama adalah tema. Tema merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Tema biasanya disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Dua, ada unsur intrinsik prosa, yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Ada alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Jadi alur itu adalah jalan ceritanya di dalam prosa. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan memulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Alur yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu alur maju yang menggunakan cerita urut dari perkenalan tokoh hingga penyelesaian konflik. Sedangkan alur mundur adalah alur cerita yang jalan ceritanya tidak runtuh. Penulisannya bisa menceritakan tentang konflik terlebih dahulu, kemudian menceritakan tentang awal konflik terjadi, dan pengenalan tokoh. Selanjutnya ada unsur intrinsik dalam prosa, yaitu latar. Untuk mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita, latar ini bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Dan selanjutnya ada sudut pandang. Unsur intrinsik yang tak kalah penting adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Terkadang sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Ada penulisan yang menggunakan bahasa baku, juga ada menggunakan bahasa santai. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Setelah membaca karya tersebut, amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat atau dalam sebuah cerita yang tersendiri, bukan langsung dalam tulisannya. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan materi hari ini tentang prosa. Saya sudah menjelaskan tentang apa sih prosa itu, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan unsur-unsur intriknya dalam prosa. Semoga kalian yang mendengarkan dari penjelasannya bisa paham dan bisa dimengerti dan bisa juga dijalankan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat kepada kalian semua, kepada Bapak dosen. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan tentang sastra Indonesia, yaitu prosa. Sekian dari saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.